Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umu Karami dari kelompok C, di mana saya akan memaparkan hasil diskusi kami membahas tentang siklus investasi dan saldo kas. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Patricia Dewanti dan Mita Ramadanti. Selanjutnya, pengendalian internal pada PT Gugun Media. Secara umum, siklus investasi dan kas memiliki resiko pengendalian yang rendah, sehingga pengendalian internal dinilai telah dilakukan secara efektif. Maka dari itu, auditor memutuskan untuk menggunakan pendekatan substantif. Selanjutnya, tujuan audit spesifik. Dapat dilihat yang pertama adalah existent dan occurrent 1 dan 2, completeness 1 dan 2, rent and obligation 1 dan 2, valuation, allocation 1 dan 2, dan yang terakhir yaitu presentation dan disclosure 1 dan 2. Selanjutnya, audit program tes substantif PT Gugun Media. Kategori prosedur awal yaitu memperoleh pemahaman atas entitas bisnis dan industri, memahami nature dari siklus investasi dan kas, yaitu pada tanggal 3 Januari 2007 yang dilakukan oleh auditor dengan keterangan telah dilakukan. Review keputusan manajemen dalam berinvestasi yang dilakukan pada tanggal 3 Januari 2007 dan telah dilakukan oleh auditor dengan keterangan telah dilakukan. Yang kedua itu melakukan prosedur awal untuk investasi dan kas, mengecek saldo awas kelompok investasi dan kas PT Gugun Media dengan kertas kerja tahun lalu, yaitu pada tanggal 3 Januari 2007 dengan keterangan telah dilakukan. Selanjutnya yang ketiga yaitu melakukan prosedur analitis, yaitu melakukan analisis rasio keuangan porsi kas terhadap aset lancar dan porsi investasi terhadap aset lancar yang dilakukan pada tanggal 6 Januari 2007 dengan keterangan tidak ada temuan signifikan, hanya indikasi penempatan kas investasi. Yang keempat yaitu tes detail transaksi, yaitu melakukan watching transaksi pembelian saham dan investasi deposit luar negeri pada tanggal 10 Januari 2007 dengan keterangan telah dilakukan dan dapat diinvestasikan deposito luar negeri yang tidak bisa ditemukan kurs dari won ke rupiah untuk tahun 2006. Yang kelima yaitu melakukan watching transaksi pendapatan sewa, pendapatan dividen, dan pendapatan lain-lain, yaitu pada tanggal 10 Januari 2007 dengan keterangan terdapat perbedaan klasifikasi pendapatan oleh klien sehingga diajukan HJE 1 dan RJE 2. Selanjutnya yaitu yang keenam, melakukan tes detail saldo. Melakukan inspeksi dokumen saham yang dimiliki pada tanggal 31 Desember 2006 dengan keterangan telah dilakukan dan tidak ada temuan. Yang ketujuh, melakukan pencocokan hasil inspeksi saham dengan perhitungan audit dan klien. Dengan keterangan telah dilakukan dan tidak ditemukan. Yang kedelapan yaitu melakukan perhitungan ulang investasi dalam mata uang asing. Yang kesembilan itu memeriksa rekonsiliasi bank yang disiapkan oleh klien dan melakukan prosedur alternatif, yaitu pada tanggal 4 Februari dengan keterangan terjadi perbedaan terkait visa batas untuk saldo kas Bank BCA. Yang ke-10 itu menginseksi kas kecil pada tanggal 30 Januari dengan keterangan telah dilakukan dan tidak ada temuan. Yang ke-11 yaitu membandingkan hasil inspeksi kas kecil dengan perhitungan klien pada tanggal 5 Januari, yaitu pada tanggal 5 Februari 2007 dan telah dilakukan dan tidak ada temuan. Yang ke-12 yaitu merekalkulasi pendapatan dividen, bunga, dan lain-lain pada tanggal 5 Februari 2007 dengan keterangan adanya klaim garansi oleh entitas akibat peristiwa perusahaan pada periode audit, sehingga disesuaikan dengan AJE 2. Selanjutnya yaitu penyajian dan pengungkapan. Apakah kas investasi dan pendapatan sudah diidentifikasi, diklasifikasikan, disajikan, dan diungkapkan sesuai dengan SAK
yaitu pada tanggal 12 Februari dilakukan oleh auditor dan dengan keterangan telah dilakukan. Selanjutnya materialitas pada PT Gugun Media dengan tingkat materialitas yaitu sebesar 3.077.450 rupiah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Feby. Pada Mbak Feby, kami persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan kertas kerja prosedur analitis. Pada prosedur ini dilakukan analisis rasio keuangan, yaitu porsi kas terhadap aset lancar dan porsi investasi terhadap aset lancar. Pada porsi kas terhadap aset lancar ini didapatkan dari kas dibagi dengan total aset lancar. Sehingga pada tahun 2005 itu didapatkan persentase sebesar 90,72%, serta pada tahun 2006 itu didapatkan sebesar 60,28%. Untuk porsi investasi terhadap aset lancar itu didapatkan dari investasi surat berharga dibagi dengan total aset lancar, sehingga pada tahun 2005 itu didapatkan sebesar 3,93% dan pada tahun 2006 sebesar 36,72%. Pada kedua porsi tersebut didapatkan indikasi penempatan kas ditempatkan ke aset-aset yang lain seperti investasi dan lain-lain. Kemudian untuk kertas kerja tes transaksi ini, kami telah melakukan vouching transaksi, pembelian, dan investasi deposit luar negeri, serta pendapatan sewa, pendapatan dividen, dan pendapatan lain-lain dalam perusahaan. Pada investasi surat berharga, ini kami dapatkan dari pernyataan manajer keuangan dan investasi, di mana pada tanggal 2 Januari 2006 membeli saham PT Tolopowung sebanyak 400 lembar seharga nilai nominal sebesar Rp8.000 per lembarnya. Sehingga didapatkan hasil pencatatannya sebesar 3.200.000. Ini tidak ada perbedaan antara pencatatan klien dan audit, sehingga akan diabaikan. Kemudian pada akun pendapatan sewa tanah dan pendapatan dividen, ini kami dapat dari buku besar investasi dan pendapatan investasi. Pada pendapatan sewa tanah, itu juga tidak terdapat perbedaan antara pencatatan klien dan audit, sehingga hanya akan direklasifikasikan pendapatan investasinya menjadi pendapatan sewa tanah. Kemudian pada pendapatan dividen ini juga pada pendapatan dividen PTT dan PTP ini juga tidak terdapat perbedaan antara klien dan audit, sehingga hanya dilakukan reklasifikasi saja. Reklasifikasi ini, pendapatan investasi ini dirubah menjadi pendapatan dividen. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kertas kerja saldo. Lalu di sini terdapat kertas kerja investasi surat berharga. Terdapat 2 PT, yaitu PTP dan PTT. Untuk saldo per 31 Desember 2005 untuk PTP itu sebesar 8 juta dan PTT sebesar 4.800.000. Angka ini didapatkan dari $800 lembar dikalikan 10.000 dan 600 lembar dikalikan 8.000. Lalu untuk PTP terdapat transaksi sebesar 3.200.000. Angka ini didapatkan dari 400 lembar dikalikan 8.000. Sehingga saldo per 31 Desember 2006 untuk PTP
itu 8 juta, lalu untuk PTT itu 8 juta, dan nilainya 16 juta. Untuk saldo per klien itu PTT 8 juta, PTT 8 juta juga, sehingga tidak ada perbedaan dengan total 16 juta. Untuk saldo konfirmasi taksi itu juga 8 juta, PTT 8 juta, dan sebesar 16 juta. Nah, untuk saldo per klien itu total 16 juta ini bisa dilihat pada neraca, yaitu pada tabel 6, investasi surat berharga 16 juta. Lalu untuk saldo konfirmasi itu bisa dilakukan dengan pengkalian atau 100 lembar dikalikan 10.000 dan 1.000 lembar dikalikan 8.000. Karena tidak ada perbedaan, maka kita lanjutkan. Lalu untuk kertas kerja kas, rekonsiliasi bank ABC menurut klien, saldo bank 31 Desember 2006 75 juta, setoran perjalanan itu 50 juta, dan saldo buku 31 Desember 2006 125 juta. Nah, angka ini didapatkan dari rekonsiliasi bank ABC 31 Desember. Nah, untuk angka yang 75 juta ini itu sama dengan saldo kas di bank ABC, saldo kas di bank ABC pada awal tahun atau pada akhir tahun 2005. Nah, sedangkan untuk setoran uang perjalanan 50 juta, tidak ada informasi lebih lanjut mengenai rincian transaksi ataupun informasi mengenai setoran perjalanan 50 juta ini, baik itu dari Kemenkoran maupun dari laporan bisa batas atas bank ABC tersebut. Maka dari itu nilai 125 juta pada rekonsiliasi bank ABC ini untuk saldo per auditnya tidak bisa dipastikan. Nah, selanjutnya saldo bank BCA auditor, saldo per klien 31 Desember 2006 itu sebesar 241 juta 40.000. Hal itu didapatkan dari neraca saldo di mana bank BCA yaitu pada 2006 241 juta 40.000. Lalu terdapat pengurang. Nah, pengurang ini didapatkan dari daftar cek rekening bank BCA Januari 2007. Nah, terlihat di sini bahwa terdapat tanggal untuk tahun 2006 pada nomor 1025, 1030, 1032 yang dimana ini harus kita kurangkan dengan saldo per klien 31 Desember 2006 ini dengan asumsi bahwa nilai ini sejumlah cek ini itu belum dilakukan pencatatan oleh klien. Nah, dijumlahkanlah 3 cek tersebut dengan total 72.500.000, lalu kita kurangkan menjadi 168.540.000. Nah, ini merupakan nilai saldo bank BCA seharusnya. Lalu saldo kas di tangan. Saldo kas di tangan per klien 30 Januari 2007 5 juta. Itu didapatkan dari laporan opening kas, yaitu sebesar 5 juta. Lalu saldo kas hasil inspeksi auditor, beban atau bon akumulasi sebelum pengisian kembali, itu 2.855.000. Angka ini didapatkan dari penjumlahan atas uang kertas dan uang koin, yaitu untuk uang kertas 2.750.000 dijumlahkan dengan
uang koin yaitu 105.000. Lalu untuk yang saldo kas di tangan per auditor 30 Januari 2007 sebesar 2.145.000 itu didapatkan dari total dari bond, bahan supplies, biaya perbaikan dan lain-lain. Nah, dijumlahkan dapatlah 5 juta sehingga tidak ada perbedaan antara saldo kas di tangan per klien 30 Januari 2007 dengan saldo kas hasil inspeksi auditor. Selanjutnya, untuk kertas kerja piutang dan pendapatan, itu ada pengujian aset kontingensi. Ini dapatkan dari informasi ini pada tanggal 2 Februari 2007 ditemukan adanya klaim garansi atas sediaan perusahaan bernilai 5 juta atas sediaan yang dibeli pada tanggal 10 Desember 2006. Dikarenakan pembelian persediaan pada tanggal 10 Desember 2006 ini sudah pasti pada tanggal 2 Februari 2007 akan dilakukan klaim atas garansi, maka kemungkinan keterjadian tersebut itu sudah 100% atau 90% atau disebut sebagai virtual certain. Karena ini sudah 100%, maka akan terjadinya adanya capital inflow sebesar 5 juta terkait klaim garansi yang dilakukan perusahaan. Nah, ini masuknya ke dalam aset. Karena keterjadiannya sudah di atas 90%, maka klaim garansi tidak diklasifikasi sebagai kontingensi atau provisi. Selanjutnya, piutang dividen. Terdapat pendapatan dividen per klien 6.280.000. Ini didapatkan dari laporan laba rugi yang ini. Lalu untuk pendapatan dividen per audit 5.680.000 itu didapatkan dari yang ini, yang mana ditotalkan dari 700 sampai ke 700 yang bawah ini ditotalkan pada 5.640.000. Kita kurangkan adalah lalu ditemukannya perbedaan 600.000. Nah, perbedaan 600.000 ini sudah dilakukan RJE 1, yaitu atas pendapatan sewa tanah ini pada tanggal 2 bulan 1 2006. Hingga perbedaan setelah reklasifikasi itu nol atau tidak ada. Lalu selanjutnya itu kertas kerja RJE. Yang pertama yaitu untuk reklasifikasi ada 2 RJE, itu RJE 1 sama RJE 2. RJE 1 itu untuk mengakui pendapatan sewa, yang dimana pada informasi ini itu dimasukkan ke dalam pendapatan investasi dan seharusnya dimasukkan ke dalam pendapatan sewa. Maka jurangnya pendapatan investasi 600.000 pada pendapatan sewa 600.000. Lalu untuk RJE 2 itu mengenai pengakuan pendapatan dividen. Seperti terlihat di sini merupakan dividen, tetapi malah dicatat di pendapatan investasi, maka perlunya dilakukan reklasifikasi dengan jumlahnya pendapatan investasi di debit dan pendapatan dividen di kredit sebesar 5.680.000. Selanjutnya kertas kerja AJE itu terdapat 2, yaitu AJE 1 dan AJE 2. AJE pertama itu untuk pengakuan pengeluaran, yaitu pengurangan cek pada saldo bank BCA sebesar 72.500.000 dengan jurnal beban atau utang pada kas sebesar 72.500.000. Lalu AJE 2 yaitu untuk mengakui klaim garansi atas pengujian aset kontingensi, yang dimana terdapat klaim garansi pada tanggal 2 Februari 2007
Maka pada tahun 2006-nya itu perlu dilakukan pencatatan atas piutang klaim garansi pada pendapatan lain-lain sebesar 5 juta. Lalu untuk lepas kerja PD-nya, untuk laporan posisi keuangan, kas dan setara kas itu untuk kas di Bank BCA sebesar 164.540, kas di Bank ABC 125 juta, lalu kas di tangan itu 5 juta. Nah, untuk yang 125 juta ini karena cuma terdapat informasi rekonsiliasi banknya saja, tidak dapat informasi lain, maka nilai ini masih diragukan. Lalu untuk laporan rugi itu ada pendapatan dividen 5.640.000, pendapatan sewa 600.000, pendapatan lain 5 juta, dan pendapatan bunga 6.540.000. Untuk pendapatan bunga dan investasi deposito luar negeri, selanjutnya itu kertas kerja PD, yaitu ada laporan posisi keuangan, kas dan setara kas di Bank BCA sebesar 168.540.000, lalu ada kas di Bank ABC sebesar 125 juta, kas di tangan sebesar 5 juta, lalu untuk investasi surat berharga itu 16 juta, nah lalu untuk investasi deposit luar negeri 210 juta. Sebenarnya terdapat informasi mengenai konfirmasi dari Bank BCA, informasi di mana deposit pokok pada tanggal 1 bulan 3 2006 sebesar 423.360 won. Nah, tetapi kelompok kami tidak bisa mendapatkan informasi mengenai kurs atas won ke rupiah pada tahun 2006 ini, maka kami tidak bisa melakukan penghitungan atau pengecekan terhadap apakah sebenarnya saldo investasi deposit luar negeri 210 juta ini sudah benar atau belum. Begitupun juga untuk pada di laporan laba ruginya, di mana di sini terdapat pendapatan bunga 6.540.000, kami tidak bisa melakukan pengecekannya karena bunga pada deposit yang ini juga dalam bentuk won. Selanjutnya untuk yang laporan laba rugi ini ada pendapatan dividen 5.610.000, pendapatan sewa 16.000, pendapatan lain 5 juta. Nah, lalu di dalam informasi ini terdapat pertanyaan mengenai jika manajemen menolak penyesuaian yang diberikan, apa opini auditnya? Jika manajemen menerima semua penyesuaian yang diajukan, apa opininya? Jika manajemen hanya menerima penyesuaian dengan jumlah yang lebih besar, apa opininya? Jadi menurut kelompok kami, berdasarkan kondisi yang ada di mana pada bagian kas dan kas, yaitu pada bagian kas di Bank BCA maupun ABC, terutama di kas di Bank BCA, yaitu masih ada nilai yang diragukan, yaitu sebesar 125 juta, di mana kami tidak bisa mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai apakah nominal ini sudah benar atau belum, atau ada kekeliruan atau tidak, atau ada kesalahan atau tidak, dan nilai yang diragukan ini besar, di mana materialitasnya itu 3 juta, sedangkan yang dilakukan nilai yang diragukan ada 105 juta, dan juga mengingat bahwa pas di bank itu merupakan akun yang liquid, sehingga kelompok kami memutuskan untuk opininya berupa disclaimer opini atau tidak memberikan pendapat karena pendapatnya kendala di mana kami tidak bisa mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai nilai yang dilakukan tersebut. Terima kasih.